Di awal film diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang bermain catur sembari mengudut. Ia bernama Abe. Abe ini adalah seorang bos gangster yang sangat konvensional, bahkan memiliki sebuah kegilaan, yaitu psikopat. Dan pria botak yang sedang mengudut ini bernama Frankie. Ia memiliki sebuah kegilaan yang disebut sosiopat. Untuk yang belum tahu, sosiopat itu adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan pengabaian atau dalam bahasa gaulnya adalah cuek kepada semua orang. Dan pria yang bernama Frankie ini juga pernah bekerja sebagai anak buah bos gangster, yaitu Abe. Dan inilah film Kane 2023. Abe yang merupakan bos gangster baru saja terbangun dari tidurnya dan langsung diajak bercanda oleh anaknya. Kemudian setelah bercanda dengan anaknya, Abe melanjutkannya dengan adu bibir bersama istrinya. Dan beginilah suasana rumah bos gangster, yaitu Abe bersama keluarga kecilnya. Terlihat keharmonisan Abe bersama istri dan anaknya saat akan sarapan di pagi hari. Kemudian setelah selesai sarapan, Abe pun berpamitan kepada istri dan anaknya untuk segera bersiap-siap dan berangkat kerja. Sebelum berangkat bekerja, Abe yang ditemani supirnya yang bernama Benny menyeruput kopi terlebih dahulu agar cairan kental yang dikeluarkan Abe bersama istrinya semalam kembali pulih lagi. Kemudian sembari menikmati sebuah kopi, Abe dan supirnya yaitu Benny tak lupa bercanda untuk mengawali hari dengan senyuman. Usai menyeruput kopi, Abe dan Benny pun masuk ke dalam mobil untuk segera berangkat bekerja. Lalu dalam sebuah perjalanan menuju tempat bekerja, Abe menyadari bahwa ada sebuah mobil yang mengikuti mereka, dan Abe pun memerintahkan supirnya untuk segera menjauh dari mobil yang mengikuti mereka. Kemudian dengan keahlian si Benny dalam mengemudi, Benny dengan mudahnya menjauh dari mobil yang mengikuti mereka. And tonight, Frankie will know this Frankie situation. Seorang pria yang sedang berlatih tinju ini bernama Kane. Ia merupakan tangan kanan Abe yang memiliki kepribadian sangat sadis, psikopat, bahkan membunuh musuhnya dengan cara yang sangat brutal. Kemudian kamera dialihkan kepada seorang pria yang sedang menikmati makanannya. Ia bernama Richard. Richard ini adalah seorang mafia yang menangani seluruh keuangan termasuk pencucian uang untuk menjadi legal. Setiap bos kejahatan yang sukses pasti ada campur tangan si Richard ini. Lalu kamera difokuskan kembali kepada Kane. Ia telah selesai berlatih tinju dan ia pun pergi ke toko untuk membeli makanan. Namun saat ia berada di dalam toko, Kane dihampiri oleh dua preman yang menatapnya dengan tajam. Lalu Kane pun langsung saja memukuli kedua preman tersebut sampai berlumuran darah. Singkat cerita, Kane tiba di apartemennya dan ia pun langsung mandi sembari menunggu surat perintah dari bosnya, yaitu Abe. Kane membuka sebuah surat dari bosnya Abe, namun si Kane selalu diganggu dengan penampakan arwah korban kejahatan dirinya yang telah ia bunuh. Beberapa saat kemudian Kane mendapatkan telepon dari bosnya Abe yang mendapatkan sebuah pekerjaan baru untuk membunuh para musuh yang menghambat bisnis Abe. Lalu pada malam harinya, Kane pun pergi menjalankan pekerjaan untuk membunuh para musuh Abe. Usai membunuh para musuh bisnis Abe, Kane pun kembali ke apartemennya dan membakar sebuah foto yang mana foto tersebut adalah foto target yang sudah berhasil ia bunuh. Lalu kamera beralih kepada Richard yang ditemani oleh istrinya. Richard nampak tengah bersiap-siap untuk pergi berkencan dengan wanita lain. Sementara itu istri Richard yang duduk di meja makan tak sengaja melihat pesan yang masuk ke handphone suaminya. Dan akhirnya istri Richard mengetahui bahwa Richard pun berselingkuh. Kejadian ini tentunya membuat istri Richard sangat marah disertai dengan rasa cemburu. Kane pergi keluar menggunakan motornya untuk menjalankan tugasnya, yaitu membunuh Richard. Kemudian Kane pun sampai di sebuah jalan yang akan dilewati oleh Richard.
Sembari mengudut, Kane menunggu kedatangan Richard di jalan tersebut. Sementara itu Richard yang dalam perjalanan menemui selingkuhannya menelpon selingkuhannya itu di dalam mobilnya. Namun sialnya istri Richard yang mengetahui kelakuan suaminya mengikuti mobil yang dikendarai oleh Richard. Di sisi lain, Ken yang sedari tadi menunggu kedatangan Richard di sebuah jalan akhirnya melihat Richard melewati jalan tersebut. Dan kemudian dengan mengendarai motornya, Ken pun mengikuti Richard. Sementara itu istri dari Richard terus mengikuti suaminya dari belakang. Namun karena pikirannya yang kacau, ia pun menelpon sahabatnya yang bernama Kelly. Si Kelly ini ternyata selingkuhan dari suaminya, yaitu Richard. I think we're just... How could he do this to us? Richard akhirnya sampai di parkiran hotel untuk menemui kekasihnya. Sementara itu Ken yang mengikuti Richard turun dari motornya dan mengeluarkan pistol dari jaketnya. Lalu Ken pun menodongkan pistol ke arah Richard. Awalnya Richard sempat melakukan perlawanan terhadap Ken, namun karena pukulan Ken sangat mematikan, membuat Richard jatuh tidak berdaya. Dan kemudian Ken menutup perkelahian tersebut dengan menembak Richard. Tanpa sadar ternyata peluru yang meleset mengenai istri Richard dan membuat istri dari Richard meninggoy. Ken yang melihat hal tersebut buru-buru pergi dari parkiran hotel. Lalu kamera beralih kepada AB berserta anak buahnya. Kala itu AB mengajak anak buahnya yaitu Benny untuk minum kamer di sebuah bar milik AB. Oh, shit yourself. Di sebuah jembatan terlihat Ken yang melintas mengendarai motornya. Kala itu Ken telah berhasil membunuh Richard beserta istrinya yang merupakan musuh bisnis bosnya yaitu AB. Kemudian sebelum Ken menemui bosnya AB, ia terlebih dahulu mampir di sebuah pos telepon untuk menelpon seseorang. Lalu kamera difokuskan kepada dua orang pria yang bernama Frankie dan Tony T. Mereka berdua datang ke sebuah bar untuk menemui rekan bisnis jahatnya yaitu AB. Frankie dan AB merupakan seorang mafia yang sangat kejam. Lalu pertemuan keduanya membuat mereka berdua kangen akan minum dan bermain catur bersama. Tony, you're welcome to have a drink. Get Tony cranberry juice. Permainan catur akan segera dimulai, namun sebelum permainan itu dimulai, AB memberikan suatu taruhan, di mana jika salah satu dari mereka ada yang kalah dalam permainan catur ini, maka harus dibunuh. Mendengar hal itu, Frankie pun mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Karena bagi Frankie itu adalah ide yang sangat gila. Bagaimana tidak gila, mereka berdua harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bermain catur. Kemudian agar dirinya tidak melakukan permainan catur yang sangat gila, Frankie mengancam AB bahwa keluarga dari AB akan dibunuh oleh anak buahnya dalam satu kali telepon. AB yang tidak takut akan ancaman dari Frankie memerintahkan Frankie untuk segera membunuh keluarganya. Namun setelah Frankie menelpon anak buahnya untuk membunuh keluarga AB, anak buah dari Frankie mengatakan rumah dari AB tampak kosong dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Dan lihatlah apa yang terjadi kepada anak buah Frankie. There's no furniture, no people. Setelah anak buah Frankie meninggal terkena jebakan bom yang ada di rumah AB, si Frankie terlihat sangat panik dan mau tidak mau harus memainkan permainan catur bersama AB, di mana yang kalah akan mati dan yang menang akan hidup. Namun sebelum permainan catur dimulai, AB dan Frankie mengawalinya dengan minum kamer terlebih dahulu. Kemudian permainan catur dimulai dengan sangat menegangkan. Akan tetapi dalam permainan catur kali ini AB terlihat sangat tenang. Bahkan dengan santainya ia membakar udut dan memberikan sebatang udut kepada lawannya yaitu Frankie. Frankie terlihat sangat tegang ketika akan maju untuk melanjutkan permainan catur. Namun pada akhirnya Frankie berhasil sekakmat si AB sehingga AB harus kalah dari Frankie dalam permainan catur kali ini. Si Tony T dan Frankie terlihat sangat senang karena telah mengalahkan AB dalam permainan catur. Namun tiba-tiba saja AB menembak Tony T hingga membuatnya tewas di tempat. Kemudian Frankie yang melihat hal itu protes kepada AB karena si AB tidak menepati omongannya bahwa yang kalah harus mati. Lalu ketegangan pun terus berlanjut hingga AB membunuh semua orang yang berada di situ kecuali Benny. But the switch in his head had flicked.
Film dilanjutkan dengan perubahan Abe menjadi sosok kepribadian yang menakutkan, yaitu Kane. Sebuah pistol ditodongkan ke mulut Frankie oleh si Kane, dan si Kane pun akhirnya menembak Frankie hingga membuat si Frankie tewas. Kemudian di tempat itu hanya menyisakan Benny dan Kane saja. Lalu si Kane mengatakan bahwa semua orang yang berada di tempat ini adalah monster kecuali Benny. Tidak hanya itu saja, si Kane juga mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang bagus untuk mati. Emang si Kane ini rada gemblung, kebanyakan minum obat apa kepriwen ya? What you choose, right? Kane memerintahkan untuk menodongkan pistol ke arahnya, lalu Kane memberikan dua pilihan, menembaknya atau Benny yang mati. Dalam hitungan ketiga akhirnya si Benny menarik pelatuknya dan menembak si Kane hingga tewas. Ending yang sangat absurd. Pesan dari saya, jangan pernah menjadi AB karena kejahatan tidak akan pernah bertahan lama. Tetaplah menjadi pribadi yang baik agar selamat dunia dan akhirat. Siapa yang menanam benih itulah yang akan memanennya. Tekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Saya Jordi Semelekete mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu di konten ngoceh selanjutnya. Assalamualaikum.